Allah. Itu nang dimaksud itu kada ada wujud nang lain, hanya wujud Allah. Pian maksudnya apa dipikir nih? Mahayal. Dikira memuji Allah. La ilaha illallah. Bilang begantar kaca. Nang dimaksud la ilaha illallah, tidak saja tidak ada Tuhan selain Allah, maknanya itu tidak ada wujud yang lain selain wujud Allah, atau tidak ada yang nyata hanya Allah, cuman melalui perbuatannya. alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li ashabihi al-kiram ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين خصوصا إلى روح سيدنا المهاجر الله بن عيسى ثم إلى الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصول فروعين ثم إلى روح سلطان وطن الشيخ عبد القادر الجيلاني البغدادي ثم إلى روح قطب الزمان سيد محمد بن أبو الكريم السمان المدني الحسني ثم إلى روح قطب البلاد الشيخ محمد راسل بن الله بن أبو بكر البنجر ثم إلى روح صاحب الولاية Syekh Muhammad Rashad bin Mufti As'a al-Banjari ثم إلى روحي العبد الحميد بن أبس الباشم ثم إلى روحي صاحب المولد الحبشي الحبيب علي بن محمد بن حسين بن عبد الله الحبشي ثم إلى روحي الصبي الرتي الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد ثم إلى روحي للشيخ مؤلف رحمه الله تعالى عبد الرحمن سيدك بن هجي محمد أبي تميلها ثم إلى روحي العالم العلامة صاحب الفضيلة العارف أبو محمد أمين بدالي الشيخ محمد زيني بن الغني وإلى أرواح آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولمعلمنا وذكر علينا وجماعتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى روحهم وأن الله يتغشهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجهم في الجنة ونسألك الفتوح والمنوح والرزق وصلاح الجسد ورحوة وبة النصوح ونفعنا في علوم في الدارين أمين وبسير النبي وآل النبي وبسورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan al-muqarrar wa ja'alana min ummati Rasulillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa waffaqna li mutaba'atil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله خير الأنام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وأما بعد. Kembali sama-sama kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadiratnya Allah. Salawat serta salam atas baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Sayyidina Abdillah serta keluarga, para sahabat juga pengikut hingga yaumil qiyamah. Yang ulun muliakan, ulun hormati para alim ulama, guru-guru agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakannya Allah. Di dalam kesempatan pada malam hari ini, mungkin yang ulun sampaikan perkara bagaimana agar kita supaya bisa mengenal Allah. Karena mana Bapak Ibu sekalian, perkara mengenal Allah ini sebenarnya adalah perkara yang utama, bahkan yang pertama. Sekali lagi, perkara mengenal Allah adalah perkara yang utama dan yang pertama. Kenapa demikian? Salah satu riwayat menyebutkan awwaludin ma'rifatullah, awal agama itu mengenal Allah. Maksudnya orang bisa dikatakan beragama kalau dia kenal Allah. Dan apabila dia kenal Allah, barulah dia dibilang orang yang beragama. Sekarang kita tanya kepada diri kita masing-masing, apa kita kenal Allah?
Kita semua mungkin kenal Allah, tetapi sebatas asma, sebatas nama. Berapa banyak orang yang mengenal nama Allah, tetapi tidak mengenal siapa itu Allah. Oleh karena itu, siapa yang orang hanya tahu nama Allah, maka satu, dia bertuhan nama. Siapa yang dia cuma kenal nama Allah, maka berarti yang dia sembah selama ini cuma nama. Dan apabila dia bertuhan nama dan cuma dia menyembah nama, maka juga hukumnya syirik. Ingat Pak Bu, yang namanya syirik ini tidak ada ampunannya. Jangan katakan dan jangan bilang Pak Bu, kalau kita sudah bertuhan Allah dan sudah menyembah Allah, lalu kita tidak syirik. Tidak. Sebenarnya syiriknya ini tersembunyi, samar. Bahkan syirik yang tersembunyi atau samar yang dibilang Nabi apa? Syirkul khafi ini terlebih amat sangat Nabi takuti. Kenapa? Karena johirnya dia beramal, johirnya lahirnya dia bertuhankan Allah, tetapi dia tidak kenal Allah, maka dia menyangka sudah benar, padahal syirik. Nah, oleh karena itu ini yang membahayakan bagi diri kita. Oleh karena itu, mari kita telusuri kembali agama kita. Nah, lalu bagaimana untuk mengenal Allah? Kita mengenal Allah ini Pak Bu, tidak bisa langsung mengenal zatnya, tidak langsung bisa mengenal Tuhannya. Nah, lalu kita mulai mengenal Tuhan ini melalui af'alnya. Apa itu af'al? Kelakuannya. Jadi telusuri pelan-pelan dulu. Oleh karena itu kenapa Rasulullah memberikan sunnah dalam syariat. Ini mengajarkan kepada kita semua agar supaya mengenal Tuhan itu melalui af'al, melalui perbuatan. Lalu ada syariat. Ini Pak Aibur maksud Nabi. Tetapi sayang, dikiranya kita yang sudah bersyariat pinandugana di Tuhan. Dikiranya kita yang sudah rajin beramal kenal bana di Tuhan. Padahal itu salah satu maksud yang dikehendaki Rasulullah untuk bisa kenal Allah melalui af'al Allah, melalui perbuatan Allah. Ujar kita syariat. Syariat itu ya gawian, gawian itu ya af'al sambatannya. Nah, kayak apa caranya? Jadi kita mengenal Allah melalui mengetahui akan af'alnya Allah atau perbuatannya Allah. Kenapa? Karena kadang mungkin perbuatan itu kadang-kadang berbuat. Amun paribasanya biar ini tahu orang lawan batu kadang-kadang orangnya itu mau kada awan hantu. Pasti ada yang menawak. Kadang mungkin perbuatan tidak ada orang yang berbuat. Kalau orang mengaji di pondok, kullu fi'lin fa'iluhu, tiap fi'il ada fa'il. Tiap fi'il perbuatan itu ada fa'il, tentu ada pelakunya yang berbuat. Nah, kita mengenal pelaku yang berbuat tadi melalui perbuatan, begitu. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Nah, lalu Sidin mengatakan, syah dan ketahuilah, bermula kaifiat atau tata cara atau cara mengesahkan Allah Ta'ala pada af'alnya, yaitu bahwa engkau dengan mata hatimu dan mata kepalamu dengan i'tikad yang putus, yakni yakin bahwasanya sekalian perbuatan yang berlaku di dalam alam ini sama ada perbuatan yang baik seperti iman dan taat, atau perbuatan yang jahat seperti kafir dan maksiat, dan sama ada perbuatan dirinya atau perbuatan lainnya, dan sama ada perbuatan mubasyarah ataupun perbuatan tawallud. Semua itu daripada Allah. Jadi begini Pak, katakan, yakinkan segala perbuatan yang baik atau yang tidak baik
waktu gawian Tuhan. Rukun iman ada berapa? Ada berapa? Ada 6. Mana ada 5, balokku ada 5. Rukun iman ada 6. Rukun iman yang terakhir apa? Beriman kepada Allah dan qadar. Allah dan qadar, khairihi yang baik, wa syarrihi yang tidak baik atau yang jahat, minallahi ta'ala, semuanya datang dari Allah. Ini i'tikad. Lalu bagaimana perkara ini bisa demikian? Dengarkan. Yang baik dalam perkara bentuk atau rupa, baik dalam perkara isi atau hakikat. Nah, kita mengaji baik kan? Baik pada rupa atau bentuk, hakikatnya juga baik. Ini daripada Allah. Sekarang maksiat baik kan? Kada baik. Maksiat itu dipandang tidak baik pada rupa, pada bentuk, tetapi isi atau hakikatnya itu tetap baik. Namun ini jangan terlontar, jangan tak keluar. Kenapa? Karena semua kita ini la haula wala quwata. La haula, kita tidak bisa berbuat baik, wala quwata, juga tidak bisa berbuat maksiat. Samunyaan tu la haula wala quwata. Illa billah, baik dan yang tidak baik minallahi ta'ala, itu jangan diingkari. Jelas? Namun ulun tekankan lagi, hati-hati Pak Bu, ulun tekankan lagi, ini yang batin, jangan terlontar. Yang baik datang daripada Allah. Ini hakikat dulu nah. Yang tidak baik pun datang dari Allah. Dua hal ini jangan sampai kita terlontar. Kalau hendak pian ucap, kalau hendak pian kata, oke. Dua-duanya punya dalil. Kullum min indillah. Apa segala sesuatu yang baik dan yang tidak baik dari Allah Ta'ala. Ini jangan diingkari. Namun batasannya bagaimana? Bila pian ingin melontarkan, ingin mengatakan, bagaimana? Ma'asabaka min hasanatin faminallah. Kalau ingin dikata yang baik datang dari Allah. Wa ma'asabaka min sayyi'atin faminafsik. Kalau tidak baik akui kita. Jelaslah, ini ada. Walaupun pada hakikatnya baik tidak baik datang dari Allah. Namun kalau ingin pian katakan yang baik datang dari Allah, yang tidak baik akui kita yang salah. Jelas? Nah salahnya di mana? Nah salahnya nang kayak ini. Bila nang sudah baik seorang payahnya. Woyo. Bila nang kada bagus napa? Tuhan pamanjadiakan aku nang kayak ini. Nah Tuhan nang dituduh. Ini nang salah. Nah makanya hati-hati. Jadi kita berkumpul dan kita bertemu serta bertatap muka ini pun atas izin Allah, kehendaknya Allah. Ya, nah mudah-mudahan berkat kita kumpul di sini, mudahan kita dikumpulkan di dalam surga. Amin. Nah, pinan dua. Nah, pinan dua jagonya. Berarti apa lagi? Jangan ditawaki. Jelaslah. Jadi pakai nang taat sembahyang baik. Nang maksiat itu datang dari Allah. Inyakin kada kawayu berbuat maksiat. Jadi kalau pian pai boy bisa dan dapat berbuat taat dan melihat orang berbuat kebaikan, maka tidaklah juga kita bisa melakukannya dan orang lain memperbuatnya jika tidak karena pertolongan Allah. Tabarung kita nang maksiat, akui kekhilapan kita, walaupun pada hakikat kita juga tidak bisa melakukan maksiat. Jelaslah.
Dah tabarung melihat orang juga berbuat maksiat, jangan dihina. Inya ada kawa juga. Kada kawa juga kada mampu juga maksiat. Bahari terpakai ilmu nang ini ilmu pahlawan. Oh. Di mana ya? Dia hadangi orang, gana-gana awaknya kada mampu juga awaknya jangan-jangan. La tataharraku dzarratun, tidak akan bergerak sedikit jua pun kalau kada izin Allah, illa biiznillah. Nah, di sini dulu kita bujurakan. Siapa yang memperbuat ini? Nah, makanya itu pernah pian belajar kalau sifat 20. Allah bersifat kudrat dan iradat. Kudrat artinya kuasa. Iradat artinya ini buktinya nah. Pada syariat terbukti. Nah, amun terbukti pada syariat pian lihat baik-baik. Bahkan pada diri kita sendiri, ini diri kita seorang atau dari orang lain, nah kita lihat baik-baik. Semuaan ini tidak lain perbuatannya Allah. Jadi mun kita melihat perbuatannya Allah, maka pasti melihat Tuhan, tetapi tidak langsung melihat Tuhannya, namun melihat perbuatannya. Sedangkan perbuatannya menyatakan adanya orang yang berbuat. Dipaham Bapak Ibu? Supaya jangan takut. Nang bahayanya kita ini nang takut. Walaupun kita di dalam taat, kita ini sudah di dalam taat. Di dalam taat kalau bilanya takui itu maksiat. Itu maksiat apa? Maksiat batin. Sembahyang baik ada? Sembahyang baik ada? Baik. Mencungkan baik ada? Kada baik. Oke lah, oke. Sembahyang baik, mencungkan kada baik. Ini nang kedua-duanya ini secara hakikat baik. Kenapa keduanya ini baik? Hati-hati nah. Kenapa keduanya ini baik? Ibadah tadi lawan mencungkan keduanya baik karena datang dari orang yang maha baik, yakni Allah. Lalu di mana kada baiknya? Dipandang johir. Dipandang johir pulang. Nang sembahyang tetap baik. Jadi sholat ini pandang johir baik, pandang batin baik. Nang mancuntan. Pandang johir kada baik, pandang batin tetap baik karena terbit dari Tuhan yang maha baik. Jadi jangan menghina-hina orang yang belum lagi dapat hidayah. Karena kita pun sebenarnya atas petunjuknya Allah. Mestinya pian doakan. Makanya Nabi pernah. Coba perhatikan. Kenapa Nabi kada membalas perlakuan orang-orang kafir Quraisy? Kada membalas. Malah mendoakan. Ya. Jujur ada dalam tarikh, dalam riwayat Jibril bertawari Jibril. Muhammad hendak ku angkat akan gunung tuh. Kutindih buruhannya itu habis ke dosa Jibril. Amun pian dilawan akan orang tambahi lagi. Oler apalagi ibu-ibu balum orang marungkau, balum orang marungkuk beruduh dah. Orang hanya masang kuda-kuda. Bebinian ini kada kau jadi lawan akan tahu bebangat. Tapi kada binian di sini, Bang. Kada ada binian di sini. Kada sedikit. Jangan lagi tegang. Ini guru juga pelit. Ya Allah, jalannya ini dasar maayak benar. Ya Allah, dah tilun jalannya maayak. Kada orangnya aja nang di sini nang ahli ayak, jalannya aja maayak. Sudah paham tadi, paham? Ayo, gawian siapa nih? Tapi jangan kena nang sembahyang ini siapa? Jangan disambat Allah Ta'ala, baranai. Bila pian katakan Allah lain karena jahirnya kita. Itu nangaran hakikat andaknya nih di batin. Jangan terlontar. Jelaslah. Jangan jadi orang bahari pakaian dalam tak keluar pas jadi Superman. Bakal bagus kalau
Bacawatan. Ada bagus. Nah, itu hukum. Jadi ulur ulang supaya pas. Baik kada baik hakikatnya datang dari Allah. Kenapa? Karena seluruh makhluk tidak ada yang kuasa. Hanya Allah yang bersifat kudrat, kuasa dan iradat kehendak. Lalu bagaimana pandang johir? Yang baik akui Allah, yang tidak baik akui kita. Nah, kenapa akui kita? Adab. Jadi nang salah lah itu akui seorang, tetapi berbeda Pak Bu, ini berbeda. Kebanyakan kita kebaikan malah kita nang akui, sudah nang kada baik lalu dituduh Tuhan. Nah ini nang terbalik, bujur kada. Amunnya sudah dapat nikmat, nang aja, jaka kada aku cangkal usaha kadang kayak ini Pak. Jaka kalau cangkal nang kayak ini sawitnya nampur siapa? Ampun orang. Banyak nampun ulun. Julur sepanjang mata memandang biarpun malam nang dilihat sawit aja. Mbah, bepandiran non sidin tadi ampun sidin ini 2000 hektar. Nang ada dihitung lah, nang ada dihitung. Itu nang ada dihitung. Nang dihitungnya pengguru 20 aja. Balum lagi ya Allah beliau. Ayo aja karena bila nongkrong pembakaran. Malah pokoknya kami tadi di motor guru numan. Pokoknya bila kesini 3 buah nomor motor. Gitu. Momen emang kayak ini kita awam motor ganal, motor halus harus ngganal. Nggih, asal pembakal dinya pelan. Kita kembali. Nang salahnya munnya sudah seorang nyaman berduit dihormati takui seorang nya sudah dapat ujian dapat cobaan Tuhan nang dituduh ini nang luput ini nang salah. Nah jadi Bapak Ibu benarkan etika. Nah, tolong di sini nang orang kenal Tuhan. Makanya dimulai, kenapa dikenalkan sifat Tuhan? Nang 20 mulai wujud sampai mutakalimun. Allahu mawjudun qadimun baqin mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wa hayy qadir muridun alimun bi kulli syai' Sami'unil basir wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantadiru faqudratun. Apa artinya tak? Kuasa. Faqudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar. Makanya kita dikenalkan sifat itu agar supaya jangan takut. Berat Pak Ibu. Wujudu kadzambun lakiya salahu. Kalau kita nih sudah tak akui merasa seorang walau di dalam taat dosa maksiat. Jelas kah? Jangan kita merasa yang sudah bisa beribadah. Jangan yang kita sudah bisa taat dan jangan mengira bahwa kita sudah di jalan Allah lalu sudah benar. Apabila kita tak akui, bisa saja nang orang ahli maksiat merasa dia berdosa dan merasa hina, dia lebih mulia. Paham? Lebih mulia dari yang si tanah. Belum ambil akan cerita. Ini cerita wali. Jadi ada seorang wali. Siapa nama beliau? Abu Yazid Al-Bustami. Ini wali kutub. Nah, karena kalau Abu Yazid kalau paling Abah Yazid ya tahu. Enggak tahu punya ini. Abu Yazid Al-Bustami ini seorang wali. Begitu sidin Pak Aibwe berpapasan, berbetulan, berselisihan dengan seekor anjing. Ini anjing, bukan manusia, anjing. Maaf lah ulun berdiri beliau. Ulun mempraktekkan. Ulun lapak duduk terus. Mulai banjir duduk aja di motor, sampai pulang di rumah sini duduk pulang, di sini duduk pulang. Ya apa?
Jadi waktu berbetulan berpapasan berselisihan lawan anjing, si dia hendak ke sana, anjing hendak ke sini. Anjing najisnya termasuk najis apa? Mughalladhah, berat. Namun di sini kada berat lagi menyambat berat. Berat. Itu alam berat lagi. Bicara apa? Berat. Namun sini nih, ya berat. Yang kira menyambat aja berat. Lalu nangaran tuan guru, kalau pina kena liur anjing, diangkat sidin gamis. Diangkat sidin gamis. Apa yang terjadi? Anjing tupai bersuara, terdengar ngaran wali kasep mendengar, wahai tuan walinya. Si anjing tadi berpandir, mendengar, wahai tuan wali. Bujur aja kami wali, bujur aja kami wali. Dan aku ini bujur jadinya binatang, tapi aku ini makhluk Allah Ta'ala juga. Seumpama engkau makhluk Allah Ta'ala, cuman Allah jadikan ikan manusia, aku binatang, tapi dua-duanya makhluk Allah Ta'ala. Parah. Lalu kenapa ikan jadinya takutan lawan aku? Ikan jadinya takutan lawan liurku karena najis. Tetapi hatimu wahai tuan wali, itu lebih najis. Kenapa? Merendahkan aku. Padahal aku ini makhluk Allah Ta'ala juga. Paham? Apabila seorang ahli ibadah menghina ahli maksiat, itu lebih najis na ahli ibadah. Jelas kan? Karena inya merasa mulia. Lalu sadar Pak Ibu, Abu Yazid sadar. Sadar Abu Yazid. Nangaran wali capat kita gururan. Wala siapa nanggur? Apalagi wali Yazid. Itu mah hadang lakum dinokum jadi hanya wali Yazid. Nah, jadi bilanya kita sudah bagus beribadah secara jahir, mun masih aja merasa mulia, itu lebih najis dari orang yang maksiat, yang merasa dirinya hina. Jelas kada? Ini makhluk Allah Ta'ala juga. Makanya kita nih bersyukur aja Tuhan jadikan nah kayak ini nah syukur alhamdulillah. Nah kayak ini nah dulukan dalam langgar. Nah bilanya tuntung babayan makan ini nah ada nih. Apa nyamannya ilmu dapat, silaturahmi dapat, ujar Nabi hendaklah ikam ku berikan resep ya Nabi. Mudah-mudahan ini jadi doa. Ku beri resepnya Nabi, siapa nama amalakan ini panjang umurnya, murah rezekinya. Apa aja ya sahabat ya Rasul, fal yasil rahimahu, sambung hubungan silaturahmi. Nah kita silaturahmi. Jauh-jauh lu datang ke sini, amankan sandal kopi dan ngomong buang. Itu kadang kadang kok ada mencari. Kalau tapi ulun aman, pembakal ada. Pembakal ada. Udah mungkin sandal ulun hilang, amun sandal ulun hilang diganti sidin, jelas dah 2 kali lipat. Jadi usah ditukarakan pembakal duitnya aja. Kita jangan tapi tegang. Ini derami tegang. Sebabnya adina ini ngertilah, jangan takui. Nah, jadi melihat segala sesuatu. Ini apalnya gawian Tuhan berada. Makanya waktu kita sembahyang dengari ayat apa? Fawailul lil musallin, celaka orang nang sembahyang. Sebab celakanya orang sembahyang ini kenapa? Alladzina hum yura'un. Bahasa syariat yura'un, ria. Orang yang ria, minta nilai, minta puji, minta tangguh lawan orang lain, lawan makhluk, itu ria. Maka fawailul lil musallin, celaka. Tetapi memahaminya jangan di situ aja. Perkara ria. Pian sembahyang di kamar sorangan, kada ada yang melihat. Tetapi pada saat pian beribadah, pian melihat diri pian nang beribadah, ria juga. Jelas? Merasa seorang nang ta'itihi ba'amah, kada ta'itihi pian lah. Di dalam sholat ada rukun qauli, di dalam sholat ada rukun fi'li,
Di dalam sholat ada rukun qalbi. Kita ambil satu nah. Kita ambil satu. Di dalam sholat ada rukun fi'li. Rukun fi'li itu artinya perbuatan. Yang mana? Berdiri betul. Kita hitung dulu, kita hitung. Berdiri betul. Nah, setelah berdiri betul, rukun enam berupa perbuatan ya. Rukuk 2 sudah. I'tidal 3. Sujud 4. Duduk antara 2 sujud 5. Nah, nang 5 nang ini nah. Nang 5 nang ini rukun fi'li, artinya perbuatan. Jangan tak akui ini gawian kita. Kalau tak akui gawian kita, batal. Riya, jelaskan. Jangan pikirnya aja tahu. Ini rukun fi'li tahu tapi pian nang merasa berbuat. Nah itu riya. Jelas? Jelas kan? Nyata jelas bukan gabisnya. Yang jelas. Mau bener nggak dijelas juga. Ulun jadi koler membukakan tapi nabi binin bukaan malah gurunya tegana abah pun abahnya lagi pak nanya itu kan ada mau aku ini biar posisi simpan dulu ini akan ketika mang hati-hati nang kita beramal nih rukun fi'li itu nah nang berupa perbuatan kita nang terlihat kita nang berdiri kita nang ruku taidi riya kita nang i'tidal itu nang riya biar seorangan kada nang melihat tetapi riyanya di mana kita nang terlihat kita nang beramal kada memperhatikan bahwa ini afalnya Allah gawian Tuhan nang Tuhan dipadakan kudrat arti kudrat kuat nyata kuasa Tuhan nyata jelas kah? Nah, ada pinandu lah di Tuhan. Pinandu di Tuhan. Nah, ngalih. Usia tantuk dahi lawan Tuhan menampar ke Tuhan. Ada pinandu. Oh, lu nih ada pinandu lawan pembakal. Nggih, harus nama hantam. Pinandu kan pembakal lawan kada pinandu lawan guru. Dijaga sidin. Siapa kamu? Maka guru. Ada pinandu. Lihatin dulu pembakal. Dipinandui dulu. Jadi bila ulun datang ke sini, guru kan. Nah, ada apa lagi sudah mau pinandu? Guru di sandranya. Ini siapa Anda? Mau kemana? Oh, harus 1 kali 24 jam sandra sini. Ngerti kan? Ini nah ulun maksud selama ini kita kenal lah di Tuhan. Pinandu. Nah di sini nampai wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia beserta kamu. Tuhan itu selalu beserta kita dari awalnya sampai akhirnya ada berpisah. Kada babi di mana melalui perbuatannya. Mungkin pian bertanya. Lalu bagaimana Nabi yang bertemu Tuhan di apa namanya? Di Sidratil Muntaha. Oke. Bu, oke, Bu. Oke. Nya oke nya boleh ada 3 kalimatnya. Ada oke, ada okai, ada ungkai. Ini anak mana ya? Ayo, anak mana? Oke kah? Okai kah? Okai kah? Bu. Ayo jujur. Ini jujur beliau. Ini oke juga lah. Mau ungkai ngalih juga kena. Nang Nabi nih kisah melihat Tuhan saat Isra Mi'raj. Hati-hatilah. Jangan dibohongi terus. Kita ini sudah ada pintar, dibunguli pula. Maksud Nabi bertemu Tuhan saat Isra Mi'raj di Sidratil Muntaha itu bukan ada Tuhan, bukan ada Nabi. Nabi itu seorangan. Seorangan. Dengarin, Nabi itu sendirian. Lalu bagaimana Rasulullah bisa mengatakan aku melihat Tuhan, aku bertemu Tuhan? Nabi melihat Tuhan pada diri Nabi sendiri melalui sifat. Sifat yang mana sifatnya? Qudrat iradat. Lalu Nabi mahabarakan, aku ya Nabi melihat Tuhan, aku bertemu Tuhan. Dikira di Sidratil Muntaha itu ada Tuhan. Kalau Tuhan di Sidratil Muntaha batal belajar tauhid, berarti Tuhan bertempat, maka Tuhan tidak bertempat. Yo, nah kita tahu di Tuhan nih.
bilang digisik-gisik dahi supaya hirang. Kemana anda kira aku cetokan? Ini mau banget. Jangan salah. Padahal inilah yang dimaksud bertemu Tuhan. Kalau bertemu melihat kira, jelas saya melihat. Namun soal bertemu untuk ada melihat. Nah, ini yang dipadakan tahijab. Tadi Pak Bu maaf. Biar mengetahui lah orang surga lawan kada surga. Maaflah. Memang perkara surga dan dengan neraka, mana ahli surga dan mana ahli neraka, ini masih perkara gaib bagi ulun tidak. Yang mengatakan perkara gaib itu lantaran kada tahu lalu gaib. Tuhan dipadakan gaib karena belum tahu. Belum beritahu. Jangan selalu mengatakan Tuhan itu gaib. Sekali lagi nah, jangan selalu beretika berkeyakinan Tuhan itu gaib. Kalau Tuhan itu biar selalu etikatkan gaib, lalu kita ini kena mati mendatangi siapa? Tuhannya gaib. Amun selalu Tuhan biar katakan gaib, berarti selama ini orang Islam bertuhan hantu. Tuhannya ada tidak? Kada dilihat. Oke, kita berdalil. Karena hubungan nang pian-pian ini kan pondokan bahari. Pada tahu di sawit aja. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Betul? Orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Jangan Pak sebutin aja dalil. Quran itu ayatnya 6666. Sebutin aja lebih yang berdalil. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Gaib itu yang nyambat gaib. Ayat yang lain itu ada. Mana? Dzalika alimul ghaib wasyahadah. Yang gaib itu nyapa? Ayat yang lain lagi apa? Wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Tuhan tidak saja batin, gaib, tapi dia juga zahir. Karena itu kita belajar Allah bersifat wujud. Arti wujud ada. Setiap yang ada tuh nampak. Kenapa kita nih gaib terus? Berataan pang dikaji. Kenapa? Amun pian mengatakan gaib terus berarti kena nih sasat kena dalam kubur mencari itu Tuhan. Nah, yuk situ lagi untung nggak mati. Alhamdulillah kita masih Allah berikan umur Nah, kembali. Jadi Pak Ibu, nang tadi menentukan surga lawan neraka tuh sekarang. Tapi mau nyapian tahu jangan juga pian no ahli surga jangan juga beranai. Surga bagi orang yang kasyaf kenal Tuhan. Surga bagi orang yang makrifat pinandu di Tuhan. Neraka bagi orang yang terhijab tadinding lawan Tuhan. Dalilnya mana? Dengarin. Nah orang tadinding yang lawan Tuhan itu wajib neraka walau dia ahli ibadah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Yuk. Khatam itu artinya tertutup, tadinding, bahasa Arabnya tahijab. Orang yang terhijab, terdinding, tertutup, tidak mengenal Tuhan. Khatamallahu ala qulubihim hatinya, wa ala sam'ihim pendengarannya, wa ala absarihim penglihatannya. Ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Bagi mereka ajab yang pedih. Ajab yang ahli neraka. Sudah kau ditentukan. Ini jangan kena dibawa keluar. Oh, jangan kayak ahli surga kada. Mudah-mudahan kita yang Allah berikan pengenalan kita ahli surga. Amin. Nah mudah-mudahan orang yang belum kenal Allah berikan hidayah. Nah, itu aja. Kita tidak menghinakan dan kita kada bakaku. Jelas lah. Nah, jadi siapa yang tadinding kada kenal di Tuhan di dunia nih? Jelas sudah. Wa man kana fi hadhihi a'ma. Dalam
Al-Quran juga, barang siapa yang buta mata hatinya, tidak mengenal Tuhan, buta, bahwa bil akhirati a'ma, nanti kalau dia mati masuk ke dalam kubur, wa adallu sabila, ruhnya sasat. Nyada bejayu dulu, ada anak. Nah, ini penting. Nah, kayaknya gawian siapa? Ya, bujur pada pandang jahir gawian makhluk. Pada pandang jahir gawian makhluk, perbuatan makhluk, ikhtiar makhluk, usaha makhluk, syariat makhluk. Padahal mampulah makhluk berbuat, maka la haula wala quwata. Nah di sini Pak Bu, berapa banyak orang yang mengata la haula wala quwata illa billah, pembohong, ngeramput. Bukan kalimat yang salah, kalimatnya kada salah, kalimatnya benar, tetapi etikatnya yang salah. Nak sembahyang la haula wala. Woi, itu kita salah yang buat kebanyakan lalanya. Ya sidin gawian melalaya. La haula wala walanya banyak benar. La haula la qadir. Kita tidak punya upaya, artinya kita tidak kuasa. Wala quwata wala muridun. Kita tidak punya daya upaya, artinya tidak punya kehendak. Adanya kudrat iradat, adanya daya upaya illa billah, itu hanya saja dari Allah, maka disambat. Ini hendak turun bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata. Nah, nak sumbahnya nak bama banyak mengaramput. Ngaramputnya di mana i'tikadnya? Di mana i'tikadnya? Satu sisi dia melafalkan ketidakberdayaannya, satu sisi inya nampak iyanya jelas. Satu sisi dia menyatakan ketidakberdayaannya, tapi satu sisi inya nampak iyanya. Nah ini nangalih wayang, iyanya wayang. Wayang tahu dia wayang Bu. Lu kalau tahu di wayang enggak? Berarti kada pernah lihat wayang nenek. Lagi orang tak lihat wayang keharatan main. Padahal nang mola wayang siapa? Dalang lah. Nang marupai wayang dalang. Nang mangarani wayang dalang. Nang melakonakan wayang. Jadi wayang bagaimanapun baiknya rupa, baiknya perbuatan, amun dimati dalang lampu hampihan. Bujur ada hampihan. Itu kan sebelum dalang datang bertajakan digadang. Kau bergerak, ditajak. Nah, coba pengumpamakan kita ini. Kada kau bergerak mendatang, no. Kita hanya melihat wayang ini di depan layar. Di depan layar. Jadi seolah Pak Ai gue ini adalah cerita wayang. Karena dia melihatnya di depan layar. Limbah biar ke belakang panggung utuh soalnya orangnya utuh nang memainkan ijih kau leh toh orang kalua sekalinya orang kalua namanya tadi kau leh toh kan ayo lihatin pian memandangnya jangan di lahiriah pian nang kau beramal berbuat dan berbagai-bagai. Pandang ke dalam. Dari mana? Kudrat iradat. Siapa yang bersifat Allah? Berarti sifat yang ada pada diri kita bukanlah sifat kita, tetapi sifat Allah. Sedangkan sifat itu asada yang dengan yang punya sifat. Kada pinandu juga hari-hari bakawan lawan Tuhan. Hari-hari mulai bangun hingga guring. Karena apa juga orang buta dah wah. Orang buta melihat ke ada. Sekali lagi nak dijawab orang buta melihat ke ada. Tentu kada melihat. Behubu teh ata
picak. Siapa nang dia bisa baca nih? Behobo teata, orang buta mana melihat? Hanya satu-satunya Pak Ibu sepanjang sejarah si buta dari goa hantu nang kau melihat. Bujur kata, hanya satu-satunya. Kada ada sejarah buta nih kau melihat, hanya si buta dari goa hantu aja. Ibu-ibu mana tahu? Nah, kenapa guru si buta tuh kau melihatnya warik memadahkan? Makanya ada pisah non wariknya tetap. Kenapa? Bila wariknya ini berjauh, bisa ternyata cabur ke sungai. Ngerti lah pian? Bila pian melihat dari luar, dari johir, itu mesti pian melihat kelakuan pian tak akui. Sama pian melihat dari depan, dari luar, wayang tadi seolah wayang nangharap coba tembus ke dalam batin, maka pian akan melihat siapa yang melakukan wayang dalam. Begitupun juga sifat yang ada pada diri kita ternyata bukan sifat kita, sifatnya Allah. Wa sifatil ghairi, sifat tu jatuhan aku nento aku. Makanya gue ini banyak apa nih? Ini banyak apa nih? Pian tahu lah aku ini dari mana asalnya. Ini orang keluar nama mengeluarkan. Ujar kaluan apa aku? Aku. Orang alabiun ini aku aja sini. Oh sekalinya lalu diambil ngaran banyak aku. Ya, nah ada tahu lah sejarahnya. Kena lun madahan itu sejarah aku. Yang membakal ngerti tahu nyari tahu. Nah jadi perbendaharaan pian asal usul aku. Paham nggak? Jadi apa yang dikatakan Pak Udun dapat ijazah kitab itu di dalam kitab apa? Fawaidul Mukhtari. Beliau masih hidup. Siapa? Al-Imam Al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Smith di Madinah. Di dalam kitabnya beliau mengatakan apa? Ujar Siddiq, tarkul maksiat, menghindari maksiat, afdalu itu lebih baik, itu lebih afdalu min fi'lit ta'ah, daripada berbuat taat. Kenapa? Menghindari maksiat itu lebih afdal. Walaupun kita beribadat nang wajib-wajibnya aja. Nang sunat kadang tagawi kadang-kadang. Apalagi lalakian yang tapi banyak bersunat habis kena. Jangan tapi disunat terus. Ada binandu nang bini, jeneng bini apa bina ubah. Bina ubah. Walau nang wajib aja, tapi maksiat jangan digawi, itu lebih afdal. Walaupun ibadahnya luar biasa secara lahir, ya Rob, nang wajib, nang sunat, sembahyang, puasanya nang wajib, nang sunat, wiridnya macam-macam, mulai maghrib, isya, baru lagi tengah malam, tapi tak akui, ini maksiat. Lebih besar dosanya. Nah jadi hati-hati ini. Jangan lagi kita takui Pak Ibu. Jadi secara hakikat apa yang berlaku pada diri, pada yang lain, ini menyatakan Tuhan hendak Pak Ibu melihatakan dirinya lawan kita, tapi melalui gawiannya. Ngerti lah? Pada johir kita yang berbuat, ia disebut syariat. Salih kita. Pada johir kita yang berbuat, lalu sambatannya syariat. Pada batin ini perbuatannya Allah, lalu dipadahkan af'al. Jelas kan? Af'al itu ya gawian. Yang ada tahu gawian perbuatan. Yang ada tahu perbuatan bang, tahu lagi. Ulang-ulang nah. Ini pian menyambar kalau hari-hari mengkada bersyariat kita di mapa. Tahu lah. Kita tuh menyambat syariat karena memandang pada johir gawian kita. Lalu sambatannya syariat.
Padahal mampulah kita berbuat, kan mampu lah, la haula wala quwata. Tidak punya daya, tidak punya upaya. Yang punya daya upaya illa billah, hanya Allah. Lalu pandang batin itu af'al Allah, artinya perbuatannya Allah. Nah jangan tak akui. Jelas kada? Jadi malam ini munsawat kada melihat Tuhan behubu teh ata becak. Kenal-kenal di Tuhan. Kenal-kenal. Berapa tahun sudah? Berapa tahun jadi orang Islam? Berapa tahun? Mulai ini datuk. Jadi orang Islam ini mulai ini datuk. Iya, nanti padahal orang Islam keturunan. Jangan lagi betul-betul inna dina indallahil Islam. Ini ayat Quran dibawa dalam wirid sembahyang, betul? Sesungguhnya agama di sisi Allah itu Islam. Ingat, di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Bukan Islam kebanyakan, bukan Islam keturunan. Bujur-bujur Islam di sisi Allah. Namun ini datu kuitan Islam itu keturunan. Sedangkan dikehendaki Quran indallah. Pian sembahyang itu Islam kebanyakan. Karena Islam sembahyang. Nang dikehendaki tidak hanya itu, tetap sholat tapi tidak hanya Islam kebanyakan. Nang dikehendaki Islam indallah. Ini nang selamat. Nah, arti Islam apa? Oke lah. Kalau buka juga. Amun bujur Islam tu selamat. Kenapa ada orang Islam mati hancur? Berarti kada selamat. Bujur kada? Ada jadi tulang. Banyak. Maka orang Islam, kalau betul dia Islam di sisi Allah, kada hancur. Makanya ada kisah orang ini sudah Pak Eko kalau dibilang meninggal beberapa puluh tahun, lu gak ingat lagi dah, berapa puluh tahun. Limbah dibongkar kuburnya, tetap utuh. Heran kalau orang bertanya-tanya apa amalannya. Julun si ini selama hidup kedua amalan bahkan menyawa ayam aja tuh ya. Kenapa guru utuh? Kayak apa Julun berubah? Tuh ngarannya dia seutuh. Ngarannya utuh. Tatap ya kalau utuh. Ngarannya ini utuh. Dikira orang amal mana? Bayarlah. Buru kan mungkin jadi udin, tidak mungkin. Kan mungkin jadi amal. Orang mengira kenapa amalannya jauh ada daya amalannya. Padahal gawin hari nyawa ayam aja. Kenapa guru tetap utuh? Ya kok ada berubah sampai di nesan tetap utuh. Sampai tukang talkin nyambat, wahai utuh bin utuh. Dan mau din. Nah jadi menanda kembali lagi dalam perkara ini bahwa menanda selamat, men-Islam bujur tetap selamat. Men-Islamnya keturunan kebanyakan membujur Islam udah mau hancur. Mana dalil? Wa ya boko waju rabbikal jalali wal ikram. Kekal diri Tuhanmu yang memiliki kemuliaan dan kebesaran. Namun kita kenal Tuhan melalui perbuatannya, itu sudah ada harapan bahwa kita termasuk orang yang diselamatkan. Amin. Yang jelas dulu kita kada tak akui haknya Allah. Tuhan ini gawianku kenapa ikam? Nah, jelas kah? Nah sekarang mon ini tahu gawian Tuhan kayak apa pahala. Ayo. Nang mohon nak cari pahala nih. Bila sembahyang berjamaah nilainya berapa? 27 lah. Kau mana kau? Kaunya aja kada dapat. Kaunya aja kada dapat 27. Dah bilanya kalau yang sembahyang berjamaah bilanya turun dapat 2.700. Kada dapat juga. Biar paham lah pahala tuh. Nih dari. Bila ikam ya Tuhan yang merasa berbuat ku beri pahala. Tetapi kita berhitung kita ikam hendak pahala kita berhitung.
Namun jika engkau ya Tuhan nyatakan aku yang berbuat, maka kadada berhitungan langsung aja kau ke surga. Hendak milih namanya, hendak berhitung apa berhitung? Ya kan ada dua kalimatnya, hisab dihitung, bil gairi hisab tanpa dihitung. Kita hendak bil gairi hisab, ternyata salah. Kita menghendaki pahala, wajar kalau kita merasa beramal maka kita ingin pahala. Mun kita merasa beramal kita hendak pahala, sama pian nih merasa begawi, wajar minta upah, wajar. Jelas kan? Tetapi ingat, nang hendak pahala nih itu dihitungnya. Pian tahulah kesudahan dari berhitung, setiap hitungan pasti kurang. Kalau penglebih kurang, biar banyak tatap kurang. Nah, jadi supaya kita jangan berhitung, nyatakan bahwa ini adalah perbuatannya Allah. Itu jangan tersambat. Nang nyamani gue nang lawan kakanakan. Ini rata-rata bisi anak. Nang banyak. Mau saya kong dua aja sedikit. Rata-rata berapa? Nah iya Pak. Amun sudah banyak bini ini aku nang kalah. Harus sanggup aku. Jurang anak keberapa nang ini? Anak pertama. Hah, jurang? Dikira tadi kawin landung. Si Dini umur 55 sudah. Ditakuni orang anak pertama. Tapi dia sini istri nang ketiga. Itu nang hebat. Lu kira minta minyaknya lah. Bayang apa? Minta minyaknya barangnya ada di balik botolnya barang. Yang ada juga botolnya, capnya aja, cap napan itu. Nah, Pak Bu, setiap pian merasa beramal wajar dapat pahala. Seperti pian nang bagawi wajar dapat upah. Tapi itu kena berhitung. Ada namanya yaumal hisab, hari perhitungan. Setiap yang dihitung tentu kurang. Jelas kan? Nah, jadi supaya jangan kurang, Pak. Jangan takui. Amun sudah kada takui ini cukup terus. Lalu bighairi hisab, kada berhitung. Pian tahulah kenapa Pak Bu, kenapa adanya pahala itu kenapa? Ngertilah, Tuhan hendak menguji kita, diadakan pahala. Ujiannya apa? Gawianku kah gawian ikam gitu. Tuhannya nak mau uji aja buntungnya. Nak haji sampai ada maka pahala dijelak. Kada puasa laki namanya jelak. Iya Rasul kasihannya ke Makkah aja nak minta pahala. Tuhan ini hendak mau, Tuhan bisa bermain. Tuhan ini bermain hendak mau uji hamba. Diadakan pahala. Tujuannya apa? Amun ikam menang merasa berbuat, oke jatuh kuberikan pahala. Tapi ikam kada batu mau apa? Pahala itu aja. Tapi bila engkau betul-betul jara Tuhan bahwa itu perbuatanku, maka engkau melihat dan bertemu aku. Jelas? Maka harapan kita bertemu Allah. Di dunia ini juga bertemu Tuhan, jangan kena. Kenapa jangan kena? Maka kita disuruh umpati Rasulullah. Pak Bu, tolong ada Tuan Guru didengar. Kita disuruh mengumpati Rasulullah, betul tidak? Nabi Isra Mi'raj bertemu Tuhan tidak? Bertemu Tuhan lah, melihat Tuhan. Saat hidup, saat mati. Saat hidup berarti umatnya nama aku umat Rasulullah. Saat hidup juga melihat dan bertemu Tuhan. Jangan kayak anak mati maka mau pati Nabi. Di mana caranya biar ini? Mulai di sini juga. Bihadi, artinya di dunia waktu bunyi mau pati Nabi. Nabi bertemu Tuhan waktu hidup. Jadi mau kita hendak diakui Nabi umat waktu hidup juga, jangan waktu mati. Bila waktu mati sayup ngawak. Jelas kan? Nah, mudah-mudahan Allah Pak Ibu berikan kita hidayah.
Ini gin sudah keberuntungan pian Tuhan membukakan. Ulun wasilahnya aja, perantara. Padahal Tuhan sayang lawan pian nih. Tuhan tuh sayang. Bagaimana kalimatnya? Begini. Apabila Allah mencintai hamba, maka hamba itu akan dikenalkan akan dirinya. Ulun ulang. Apabila Tuhan nih sayang lawan kita, maka Tuhan mengenalkan dirinya lawan kita. Jelas kan? Berarti malam ini sebagai tanda kasih sayangnya Allah. Ulun ini perantaranya aja. Hakikatnya Tuhan sayang lawan pian berataan di sini. Nah karena itu Bapak Ibu, mudah-mudahan Tuhan kada mencabut lagi hidayahnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan cabut lagi hidayah yang sudah Engkau beri. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Nah mudah-mudahan jangan dicabut lagi. Bulu batis senjata cabut akai. Bicara. Nah ini hidayah sudah. Ya yang belum bisa memaham pelan-pelan, tapi jangan didustakan. Ini hak, ini benar. Belum bisa memaham, belum mengerti bagamatan. Bahari bulan anak bisa jalan. Bagamatan jadi ya. Sekali jadi keracak. Padahal cecubaan. Jadi dulu tuh ini cecubaan naik ya kan beliau. Cecubaan naik ini sekalinya. Jadi sekali mau jadi harus setahun sekong. Naik limbah wujud kidam wujud pulang orang limbah wujud kidam. Mau khalafatu ta'alil hawadis ini mbah wujud kidam. Mbak Kidam wujud pulang apa? Nah, paham nggak keadaan? Saudara, nah kembali Bapak Ibu sekalian. Di dalam perkara ini, jadi pahala tuh Tuhan tak mau uji ya, ngerti tidak? Gawi, mun gawian ikam jatuhan ayo, kuberi kembali. Tapi mun gawian Tuhan, nang ini nang sudah. Lalu pahalanya nang mana? Mun gawian ini gawian Tuhan. Ulun ambilkan hadis tentang puasa. Tentang puasa. Di dalam bulan puasa tentang puasa dalilnya begini. As-saumu li wa ana ajzi bihi. Kalau pian menterjemah secara syariat, secara bahasa harfiah, secara umum, itu artinya begini dalam hadis. Berpuasalah engkau ya Tuhan karena aku, karena akulah yang berhak memberikan balasannya. Jadi mun kita puasa karena Allah, maka akan dapat pahala dari Allah. Itu maksud daripada makna yang diungkap oleh ulama syariat, ulama fikih, ulama fuqaha. Tetapi kalau ulama hakikat bukan begitu. As-saumuli, ikam tahu lah wahai hambaku nang puasa tuh ya Tuhan aku. Wa ana ajzi bihi, pahalanya aku menipang. Jelas? As-saumuli wa ana ajzi bihi. Di mana Pak Bu? Kita disuruh puasa agar supaya melihat sifat Tuhan. Tuhan kada makan, kada minum. Amun kita kada sanggup, kada makan, kada minum, kada sanggup. Tetapi kawan kada makan, kada minum, itu sifat Tuhan. Nang kada makan, kada melihat, kada. Ini berpirakan aku biar nang panas nang kayak ini buahnya kawai. Tapi bodoh 2 kali menangkuk. Bawa umur 3 kali, sekali aja nang keluar. Nih gawin amat nenek. Ya amat. Kada ya Allah, kada sekali. Rancak berarti. Bawa umur, bodoh. Pemakalnya, no pasti 3 kali bawa umur. Sunat keluar ya bujur aja sunat. Kalau bulan puasa, Pak Ai gue sudah zawal, arti matahari terbit, baku kumur itu makruh. Bila hendak bodoh lain di luar puasa, mun kada puasa ada bapak sunat. Jadi tinggalkan perkara sunat
Yang mengkhawatirkan kalau membatalkan wudhu seperti berkumur-kumur, kalau pina tatagok. Ada sidin nih kada khawatir tatagok, dasa hendak managok. Ada juga di kampung kemana-mana, hujan kada, panas kada, behelem kesana kemari. Kada tahu selang sepanjang. Selang cucu kayak di helm kada ketahuan. Maka beliau 17 Agustus bulan puasa sidin aja nang wanek pinang behelm juga. Kada tahu di belakang galon. Selang sing panjang. No. Waduh, maka setruk. Paham nggak? Pian menandak pahala, oke. Menandak pian ini pahala. Anak pahala. Ayolah, sidin aja nandak. Kemudian hendak lalu badaan dalam hadis. Barang siapa aja Nabi mensolatkan jenazah maka pahalanya 1 kira. 1 kira. Barang siapa di samping menyembahyangkan jenazah ikut ke kubur, maka dapat 2 kira. Lalu sahabat bertanya dalam riwayat, ya Rasulullah, 1 kira itu siapa pahalanya? Ujar Nabi, 1 kira itu seperti gunung Uhud. Awal mangkat. Jangan gunung Uhud, bini jalucut. Nah kayak gunung Uhud, 2 kali gunung Uhud. Ayo. Nabian tahulah gunung Uhud. Kalau gunung Uhud secara zahir, iya nang di Madinah tuh. Kenapa digelari gunung Uhud? Karena tersendiri. Uhud ahad, Uhud ah. Sebenarnya yang dipadahkan gunung Uhud iya diri kita. Qul huwallahu. Katakan bahwa Allah esa. Esanya di mana? Qiyamuhu ta'ala binafsi. Tidak ada wujud yang lain sealaman semestane termasuk nang dudukan melainkan wujudnya Allah. Karena tidak ada wujud selain wujud Allah, lalu kita berzikir la ilaha illallah. Itu nang dimaksud, itu kada ada wujud nang lain, hanya wujud Allah. Pian maksudnya apa berzikir nih? Mahayal. Dikira memuji Allah, la ilaha illallah, bilang begantar kaca. Nang dimaksud la ilaha illallah tidak saja tidak ada Tuhan selain Allah, maknanya itu tidak ada wujud yang lain selain wujud Allah, atau tidak ada yang nyata hanya Allah, cuman melalui perbuatannya. Jelas? Jadi kena bila dia berzikir la ilaha illallah, hati-hatilah. Kalau binatang salahu dulu isuknya buruk. Telarang berurut pada jikir. Maaf Pak, bilang geling mana kepala? Alahan pada nang tariu macan. Tariu macan kayak betul. Ulu mana kayak itu kapina bolang lacong. Oke, nang tariu macan sampai aku mau melihat ulu kata dia melihat susunya nanti. Ulu jaga parah, jaga parah. Imor benar. Mengacari dibukakan bagi kipas angin kawan malu. Ya pakai saja dilanggar nih kalau ada kipas angin. Sadih banget kawan. Sudah dibawa padang kadap, licak, yuk pulang. Di sini kan ada kipas anginnya pulang. Mun sudah ada di biniakan tuh ada bapak. Oh ada hendak juga bini di sini. Pembakalan ini jinangan. Jika pembakal menandak bagi di sini vaksin ada hakun aku. Itu masalahnya. Tapi ulun menghormati pembakal, ulun kemana-mana bersama juga. Makanya mencontohkan pembakal supaya para tukul. Ulun kemana-mana Pak Ibu ini bersama ulun. Jadi ulun harapkan juga Bapak Ibu, dalam keadaan seperti ini kita hargai dan kita hormati dari pemerintah untuk protokol. Itu kan Bapak. Nah, jadi ulun sampai menyimbaukan kalau pangkian ulun jadi wakil sini. Wah guru nih kau dia lah wakil. Ada Bapak sesuruhan sini 5 asal tanggal 1 gajian. Artinya ulun boleh tanggal 1 ke sini nih. Manggil gaji.
Ya Allah. Nah jadi ulun harapkan himbau. Ini kami kada berjanji lah ulun je nya kana lawan pembakal hari ini nah kada berjanji. Jadi ulun himbaukan lawan pian. Lah. Jadi aturan pemerintah juga kita harus taati. Jadi Bapak Ibu sebaiknya paling tidak kan ya bersangol. Lah sudahlah kita kembali lah. Jadi pahalanya nang dipadakan pahala tuh ya diri kita yang ada, diri kita yang ada, dan yang nyata inilah nang dipadakan pahala. Pahala nang mana? Kalau pian menghendaki 27 atau nang kai gunung itu adalah guru ada juga dibari, tetapi Pak Bu maaf. Jangankan membawa pahala di padang mahsyar, membawa diri pian aja sempoyongan. Ngerti tidak? Membawa diri ini karena ngalihat, apalagi membawa pahala. Nah jadi oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalimat innalillah harus diperhatikan. Innalillah itu apa gerak? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maaflah, ini bila orang meninggal innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Bapak Ibu harus paham dan mengerti. Innalillah, nang datang nih aku ya Tuhan, nang ada nih aku, wa inna ilaihi, nang balik pun aku juga. Jelas Bapak Ibu? Karena tidak ada sesuatu melainkan Allah, la ilaha illallah. Nah itu nang kita yakini. Nah dapat juga kok. Ini mau habis panitia kok lagi. Nah itu. Nah ya kembali lagi 15 menit kita menghormati PPKM. Jadi pengajian tetap tapi waktunya dibatasi, gitu kan pembakal, supaya kita menghargai pembakal kita. Ini pembakal sudah menghargai kita hargai pembakal kita. Man ata'ani fa'at Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat lawan pemimpin. Selama pemimpin itu mengarahkan, memerintahkan nang bukan maksiat, wajib taat. Dalilnya itu ati Allah, taat kepada Allah, wa ati'ur Rasul, taat kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin kamu. Nah mudah-mudahan berkat kita berkumpul di sini Pak Ibu, keadaan yang seperti ini berakhir sehingga kita bisa hidup normal kembali. Nah biar nyaman pulang bacari. Nah ngalih kalau bacari mengawinkan anak ngalih kalau ngalih kalau keadaan nangka ini hendak bakawinan kada boleh, hendak mengadakan ini kada boleh. Nah makanya kita berdoa mudah-mudahan di tempat yang barokah yang mulia pada malam hari ini, berkat doa-doa pian berataan dan berkat doa-doa nang tuha-tuha berataan, berkat doa kita semua, mudah-mudahan keadaan seperti ini membaik dan bisa normal kembali, dan kita diberikan kesehatan keafiatan. Mudah-mudahan pian nyaman bacari, rezekinya banyak. Nah bila ulun bulik banyak jumbo duit. Oh amin. Yes. Acil. Iya Cile, ini hanya pertama Cile nangka ini. Jadi bila minggu kena nangkain lagi kan kita kami. Nah lah, tahu kok sudah. Ayo aku gawian siapa nih? Mana gawian seorang nang ini nang masuk surga tuh kada dihitung. Ya Tuhan di kamu kada merasakan. Nah, membawa dirinya nyaman kalau nyaman tidak? Udah sama pahala. Membawa duit yang banyak kan beratus juta ATM jadi bawa. Bujur lihat. Ada ATM-nya. Ayo, sekampil membawa duit beli weh. Ini anggap aja pahala nah. Ini pahala nah. Ini ulun mencontohkan kasihan nang Tuhan mun kada diberi contoh sehingga paham. Membawa duit bak karung-karung. Ya kan duit ratusan 2000-an. Lawan ATM tuh nang kayak KTP aja. Nah di kantong tapi duitnya ini nilai nang ATM ini Pak Ibu 50 M. Kalau 50 miliar tukarakan karupuk habis kampung. Mending tukarakan karupuk. Inggih. Nah bagi sahab pulang. Pembal bagi sana. Nih ada orang mati.
Kenapa ngaran para pahumaan menampuk kubur pas kebetulan musim nak ini beli hujan lalu hilang ini kubur nanya ini hilang bebanyu aja lagi kemana-mana mencari tuan guru bilang berpuluh-puluh agar supaya banyu ini bahan tak ada nang kawannya tuan guru berdatang tak ada kawannya datang orang lebih yuk oh di sini gampang ada ngilah aku beli satu mat di sini beli satu mat datang aja pulang beli baik gue kada ada pembacaan timba isin gabin dia timba isin gabin nang banyu tadi rasap nah enak jalan tuh beliau kita timba gabin bawahnya bilanya enak dulu-dulu bulan nak ini kita bisa mau gabin ya ini supaya rasap rame kalau kan aku boleh pulang yang ada anak lain ini pun nanti kita mau kembali Bapak Ibu sekalian sehingga nyata di mana letak af'alnya Allah pada batang tubuh. Jadi letak af'al atau perbuatan Tuhan ini pada batang. Jadi batang tubuh kita ini Pak Ibu af'al Allah, kita memadahkan syariat padahal bukan kita nambah syariat. La syari'ata fi haqqin illa syari'atullah. Tidak ada yang bersyariat, tidak ada yang berusaha, melainkan syariat itu syariatnya Allah. Kenapa? Karena kita tidak punya daya upaya. Kalau ini bukan syariat kita, kalau ini bukan syariat kita, yakni syariatnya Allah, maka dipadahkan af'alullah, perbuatannya Allah. Nah, penorang bagusnya susunannya sudah, jangan tak akui lagi. Jadi mudah-mudahan pengen kayak ini nenang lain perbuatan sholat. Dia tetap jalankan perintah, tetap hidupkan sunnah, tapi jangan kita merasa berbuat. Nyata sernyat apal Tuhan gawian Tuhan pada batang tubuh. Jadi ini syariat, ini batang tubuh kita ini syariat. Jangan dipadahkan bila sembahyang syariat, bila puasa syariat, bila wudu syariat kan. Nang dipadahkan syariat itu bukan wudunya, tapi perbuatan wudunya. Ngerti tidak? Rukun wudu ada berapa? 6 lah. Rukun wudu ada 6. Pertama niat, kedua membasuh muha, ya kan? Nang ketiga membasuh tangan sampai siku, nang keempat membasuh sebagian kepala, kelima membasuh dua kaki hingga mata kaki, keenam tertib, talingatu sunnah. Dalam Quran tidak disebutkan telinga, dalam hadis disebutkan telinga. Karena sahabat mengatakan tatkala aku melihat Rasulullah berwudu, Nabi membasuh telinga setelah membasuh kepala. Dalam Quran cuma 4 anggota nang wajib. Mana dalilnya? Idza kumtum illa shalah. Jika kamu ingin sembahyang, bagsilu wujuhakum, basuh mukamu. Basuh mukamu. Bagsilu wujuhakum wa aydiyakum. Wa aydiyakum. Basuh dua tangan. Ilal ka'bain. Wamsahu bi ru'usikum. Apa deh? Kepala? Sebagian kepala atau rambut. Wa arjulakum ilal ka'bain. Dan dua mata. 4 aja wajib. Cuman awalnya niat, akhirnya tertib, arti tertib berurutan. Dalam hadis ada telinga. Nah, ulun maksud mana syariat, bukan syariat itu niat, basuh muka, basuh dua tangan, basuh kepala, basuh kaki. Gawiannya tuh nang dipadahkan syariat. Gawian itu nampak pada batang. Ini nang dipadahkan syariat, bukan nang tulisan yang itu, paham? Bukan sembahyang tunang rukun 13-nya, bukan, walaupun rukun sholat itu 13 dari niat sampai tertib, tetapi bukan itu. Nang gawiannya nang ini nang dipadahkan syariat, sedangkan gawian itu nyata pada batang tubuh. Jadi nang dipadahkan syariat itu batang tubuh, sedangkan syariat yang nyata pada batang tubuh itu af'al Allah, gawian Tuhan.
Jadi Pak Ibu, terutama ibu-ibu, pian di mana jalan kadingat lawan Tuhan biar bermasak Pak. Biar menambah tapas kan. Iya nang orang ini kada tahu dilapah. Iya nang ikhlas timbul. Ini kayak apa ikhlas? Bilang salawar laki hancur terus. Minta sih bang sambil bermamai. Bilang lepes baju. Ngapa? Surban laki hancur. Sekali hendak bersurban rungkang. Lalu di situ ikhlas. Tahulah arti ikhlas. Bukan lillahi ta'ala tuh sambatannya. Arti ikhlas tuh kada lagi merasa gawian sorang. Amun kada merasa gawian sorang, ngalih hendak lapah. Lalu kada ada keluhan. Nah pian-pian pae nang mengeluh ibu-ibu juga itu karena merasa gawian seorang lalu mengeluh. Coba jangan gawian seorang, santuy tambahi lagi. Ya betul, tambahi ya. Jangan nah ada kan jawab. Jangan tambahi. Ulun boleh kedorangan. Coba biar beribadatnya. Kadang merasa gawian seorang. Guru ulun pernah Pak Ibu. Bini Sidin yang menyaksikan. Mulai Isya sampai tak subuh sembahyang aja. Sindir merasa. Ulun dikisahkan guru ulun meninggal dah. Aku nangis sini waktu sembahyang Isya. Saking ibaratnya kayak apa asiknya loh. Bini ku di sini pada sampai tak subuh. Bingung juga nang bini apa bagi sembahyang terus. Orang ikhlas ada merasa lapar. Coba pian nang kada ikhlas merasa gawian seorang. Biar diupah gitu. Tambahi lagi. Ngaran kada ikhlas merasa gawian seorang lapah. Nih kelanggar sini nah. Kelanggar sini sing ngalihan melihat TV berpemalaman pada mengantuk suruh ke pengajian yang satu tumat kuap orang kada ikhlas tahu nang bini abahnya ke masjid nih nah terakhir nih sementara ujian nang bini abahnya kusupan abahnya di kampung ke masjid jangan lagi aku kan bisa sembahyang pokoknya turuti aja orang 5 pakah sembahyang ayo pokoknya bila kamu sembahyang abahnya aku bukakan. Ini pas senang bini dibukakan apalagi ini jangan salah lah tutudung nasi. Lalu sembahyang kisahnya beliau naik kelanggar sini. Kenapa hanya bisa sembahyang kada bisa? Nah, caranya nang kayak apa? Pas nang bini turuti orang. Kenapa tuh menuruti ini di saf pertama di belakang imam? Kada bisa di belakang imam. Karena perhatian sujud batis imam ini tekan kepalanya. Tekan kepalanya. Lalu berpikir nang kada bisa sembahyang. Kira-kira sembahyang ini ditinjak. Pasal nang bini turuti aja. Nah pada pembakalan kada asaan meninjak gancang ngaran di belakang ditinjak meninjak akhirnya salanggaran tumbur gara-gara saya komi aja meninjak ngaran ditinjak nang di muka meninjak kenapa ada membalas lagi ada mungkin membalasnya ke muka tentu ke belakang tumbur gara-gara seikung jadi Mbak Bulik tadi kesannya Mbak Bulik ini takut nang bini kayak babanya sembahyang sakit jadi nang lagi udah orangnya suka kenapa sembahyang ini sakit kenapa ya nang bini nyamannya mau berinjakan tapi di sini kan ada hati-hati makanya antara imam lawan makmum itu jangan diperparah.
dikira kan udah tinjakan, tapi pulang mau ke hakikat siapa juga yang meninjak. Ada dosa juga, tapi itu jangan disambat. Bila disambat batal bahkan haram. Nah, ulun berikan batasan. Pian tahu baik kada baik itu datang dari Allah. Kalau pian hendak menyambat nang baik datang dari Allah, nang kada baik akui kita. Bila pian tahu baik kada baik itu nah datang dari Allah, lalu pian sambat. Umpama nih maksiat, aku aja buatnya maksiat nang ini Allah Taala juga menjadikan itu haram. Sudah dosa maksiat ditambahi dosa karena salah etika. Jelas kan? Banda di dalam jangan dikeluarkan. Bu Pak, ini kada bagus disambat. Ulu mencontohkan kada usah kekuningannya, anginnya aja batal kada wudu. Batal kada wudu. Batal kada usah kekuningannya. Anginnya aja batal. Banda di dalam jangan tak keluar, batal haram. Walaupun tahu mbak apik-apik nang tahun ini mun hendak juga diucap akui salah tuh seorang, walaupun kita pun sadar tidak punya daya upaya untuk berbuat maksiat dan dosa, maka sebelum minta ampun diampuni. Kenapa? Menyadari mentok malam ini bila pian sadari minta reda. Ulun berdalil, ini penutup sementara, ini kabar gembiranya. Bila malam ini Pak Ibu pian menyadari bahwa segala dosa-dosa, maksiat dan kesalahan serta kekhilapan yang telah lalu, sampai pian duduk malam hari ini, pian sadari kesalahan kita, kealpaan kita, kekhilapan kita, namun juga sadari semua ini ketidakberdayaan kita. Sebelum minta ampun diampuni. Amin. Jadi pian berikan kada berdosa lagi, akui tapi sadari juga. Jelas lah, akui kita salah tapi sadari bahwa kita tidak punya daya upaya. Mana dalilnya? Inna fatahna laka fatahan mubina. Kalau pian sudah dibukakan pengenalan bahwa ini sebenarnya adalah perbuatan Allah, liyaghfir lakallah ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Tuhan ampuni dosa dulu dan akan datang. Apa lagi? Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaik. Nah, mudah-mudahan Tuhan murahkan rezeki. Wa yutimma ni'matahu 'alaik wa yahdiyaka siratan mustaqima. Semoga kita husnul khotimah. Amin. Nah, untuk malam ini mungkin ulun cukupkan dulu. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan pada malam hari ini bermanfaat untuk ulun dan pian berata. Dan mudah-mudahan berkat kita kumpul di sini, Allah kumpulkan juga kita di dalam surganya Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, keafiatan, Allah curahkan rahmat, ampunkan segala dosa, kesalahan, juga kesalahan kedua orang tua kita. Dan mudah-mudahan segala doa kita dikabulkannya Allah. Segala hajat kita Allah tunaikan, hilangkan daripada kesulitan, kesusahan, dan berikan yang terbaiknya. Amin. Ampun maaf kepada pembakar dan kepada alim ulama, guru agama, tokoh masyarakat jikalau ada salah, hilaf, dan hal yang kurang berkenan dari diri pribadi ulun. Memohon doa juga kepada pian beratan dengan doa yang serupa. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahumma shalli lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahumma shalli lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahumma shalli lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على حبيبك. اللهم صل على سيدنا محمد. يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده. سبحان الله. سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده. سبحان الله. سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العلي العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسم الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ما دامت الصلاة. وصل وسلم على سيدنا محمد ما دامت الرحمة. وصل وسلم على سيدنا محمد ما دامت البراءة. وصل وسلم على سيدنا محمد ما دامت الشفاعة. اللهم صل على روح محمد صلى الله عليه وسلم بالأرواح. وصل على جسده بالأجساد. وصل على قوته بالقبور. وصل على تربته بالأضرار. وصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل وأوصل وبلغ ما قرأنا من القرآن العظيم وما حلل ما سبحنا وما صلى نبيك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم زيادة بشرف وكرمه. يا رسول الله أنت ولي في الدنيا والآخرة. أسبق علينا وعلى أهل القبور من رحمتك. وأنزل علينا وعلى أهل القبور من بركتك وشفاعتك في الدنيا والآخرة خصوصا إلى روحهم Haji Arsyad bin Sa'ah, Haji Safra binti Lasan, Muhammad Arsyad bin Gasa, Mislah binti Dobe, Ganti bin Susah, Masriyah binti Doding, Muhammad Saleh bin Abdul Amir, Nurjannah binti Mursid Sani, Sahruddin bin Tayyad. Allahumma ghfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma rahmati Sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Rahmuhum ya Allah. Rahmatan amma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rahmna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmatan wa dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna wa rzuqna tilawatahu ana al-layli wa ana an-nar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل وتعالى سيدنا إلى أصحاب رسول الله أجمعين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى مخلوقاتك نور من نورك ورسولك رحمة من عندك أرسلته رحمة للعالمين. صل وسلم على قدرتك وعلى الآخرين. اللهم ارحمه على أزواجه وذريته وصحبه والتابعين إلى يوم الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.